пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, ща включу. Все мои волки делают ау. 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 Все мои волки делают ау. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amelia Wulandari. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 3C dengan NPM 203101077. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengolahan Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinum Prihamayu, SSI MCS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan dari what if analysis. Sebelumnya Bapak Amrul ini sudah menyediakan 2 soal tentang what if analysis. Nah, ini adalah soal yang pertama, yaitu kita cari nilai UAS IPA. Nah, di sini ada catatan, yaitu carilah besar nilai UAS mata pelajaran IPA. Lalu dengan ketentuan nilai rata-rata akhir 85. Dan nilai UAS matematika ini diambil dari 2 digit nomor NPM yang paling belakang. Nah, apabila 2 digit kurang dari 50, maka ditambah 50. Namun, apabila 2 digit NPM dari belakang sudah lebih dari 50, maka itulah nilai UAS untuk matematika. Nah, berhubung NPM saya ini lebih dari 50, maka saya langsung isikan di kolom nilai UAS matematika, yaitu 77. Nah, lalu kita hitung rata-rata dari nilai-nilai tersebut, yaitu dengan rumusnya sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah tertera nilai rata-ratanya 90, tapi di catatannya ini mempunyai ketentuan nilai rata-rata akhir 85. Lalu kita menuju ke data, lalu kita klik bagian what if analysis, bagian goalseek. Nah, di sini akan menampilkan tampilan yaitu goalseek dengan beberapa kolom, yaitu di sheet cell ini kita isi pada bagian rata-rata. Lalu untuk to value-nya ini kita isi nilai 80. Kita isi nilai 85 atau nilai rata-rata akhir. Nah, untuk by scanning cell ini kita isi pada nilai UAS IPA ini. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah memenuhi ketentuan ya teman-teman, bahwa rata-ratanya itu 85 dan nilai UAS IPA-nya itu 66. Kita rapikan terlebih dahulu agar lebih jelas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti inilah tutorial dari soal yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu soal tentang bagaimana kita mencari lama kredit, total angsuran, dan bunga yang dibayarkan melalui fungsi what if analysis. Yang pertama, di sini ada catatan, yaitu lama kreditnya ada 2 tahun, lalu bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%. Nah, untuk harga laptop adalah 2 digit NPM dengan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 ditambah 2 digit NPM terakhir. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM ini lebih dari 10, maka harga laptop adalah 2 digit terakhir NPM yang tersebut. Nah, NPM saya kan akhirannya adalah 77. Jadi di sini saya isi 77 juta sebagai harga laptop. Lalu selanjutnya kita akan mencari angsuran atau PMT dengan rumus sama dengan PMT tutup kurung lalu besar bunga titik koma lama kredit 2 tahun lalu titik koma kurangi harga laptop. Nah, seperti ini kita tekan enter. Nah, di sini sudah tertera angsurannya itu 41.410 sekian ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita hitung total angsurannya dengan cara sama dengan angsuran ini kita kali dengan lama kredit yaitu 2 tahun. Nah, sini sudah tertera total angsurannya selama 2 tahun ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencari bunga yang akan kita bayarkan dengan cara sama dengan total angsuran ini dikurangi harga laptop. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman, bunga yang akan dibayarkan itu 5.821 sekian. Nah, selanjutnya kita menuju ke tabel berikutnya, tabel yang ini. Kenapa? Karena di sini kita akan bisa mengetahui jika besar bunga 3% itu angsuran yang akan dibayarkan itu berapa ya teman-teman. Jadi kita menggunakan tabel di bagian kanannya. Nah, untuk pada bagian F1 ini kita isikan kolom yang sama pada B5 atau angsuran PTM ini. Kita tekan enter. Lalu kita blok, kita masuk ke data, lalu pilih what if analysis, lalu pilih data tabel. Nah, di sini di bagian data tabel terdapat row input dan kolom input. Karena tabel kita menggunakan kolom, jadi kita pilih di kolom input ya teman-teman. Lalu kita pilih pada kolom input ini kita isikan pada kolom besar bunga yaitu 5%. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini sudah tertera jumlah atau harga angsuran atau angsuran yang akan kita bayarkan sesuai dengan besar bunganya teman-teman. Sebelumnya kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita menuju tabel di berikutnya. Di sini ini ada catatan untuk mengerjakannya, yaitu pada bagian tahun menandakan lama kredit dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, maksudnya di sini 0,5 itu setengah tahun, lalu 1 ini 1 tahun, lalu 1,5 ini 1,5 tahun, lalu 2 ini untuk 2 tahun, lalu 2,5 ini untuk 2,5 tahun, lalu yang 3 ini untuk 3 tahun, lalu yang 3,5 ini untuk 3,5 tahun. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih harga atau angsuran yang akan kita bayarkan sesuai dengan tahun yang sudah ada di sini. Lalu selanjutnya pada bagian H1 ini kita isi angsuran ya teman-teman, yaitu sama dengan total angsurannya ini. Nah, sebagai patokan untuk kita mencari berapa sih angsuran yang akan kita bayarkan per tahun atau sesuai tahun yang ada di pada bagian kiri ini teman-teman. Selanjutnya kita blok, lalu kita pilih data, lalu pilih what if analysis,
lalu kita pilih data tabel. Nah, di sini ada dua menu, yaitu ada row input cell dan kolom input cell. Nah, untuk row input cell ini kita isi dengan besar bunga. Tadi kan besar bunganya 5%. Nah, kita isi 5%. Lalu untuk kolom kita isi dengan lama kredit atau tahun lama kreditnya teman-teman, 2. Lalu kita tekan OK. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan. Lalu kita bisa rapikan agar terlihat lebih jelas ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencari kan di sini kan pada tabel yang bagian kiri ini lama kreditnya 2 tahun dengan besar bunga 5%, yaitu dengan angsuran 41.410 sekian. Nah, kita cocokkan di sini teman-teman, apakah sudah ada di pada tabel bagian kanan ini. Oh, ini teman-teman, ternyata sudah sama dengan tabel pada bagian kiri tadi. Kita kasih warna agar terlihat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita bisa melihat jika kita lama kreditnya itu 1 tahun dengan total besar bunganya 3% itu sekian, 3,5% itu sekian dan sekian. Nah, pada soalnya kan besar bunga 5% dan lama kreditnya 2 tahun. Nah, kita lihat di sini apakah sudah sesuai dengan angsurannya ya atau PTM-nya. Ternyata di sini sudah sesuai ya teman-teman. Ini adalah nilai yang sama atau harga yang sama pada tabel sebelumnya atau pada tabel bagian kiri tersebut. Nah, kita kasih warna ya teman-teman biar lebih terlihat bahwa ini tuh sama dengan tabel yang bagian kiri. Nah, seperti itu penggunaan dari what if analysis yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata pada penyampaian saya pada video kali ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Nah, sebelumnya saya mempunyai pesan untuk teman-teman. Sebaik-baiknya kamu jadilah dirimu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.